Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervi Hairanisa dengan nomor induk mahasiswa 2103030041, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 21B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan presentasi mengenai penerapan Gurindam 12 dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana saya mengambil penerapan Gurindam 12 pasal 2 dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk memenuhi tugas tamadun dan tunjuk ajar Melayu dengan dosen pengampu Ibu Teti Kumalasari, SPD MSI. Simak video selengkapnya yuk, jangan di skip ya. Penerapan Gurindam 12. Penerapan Gurindam 12 pasal 2 dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki kepada contoh penerapannya, ada baiknya kita mengetahui sejarah singkat mengenai Gurindam 12 dan apa sih Gurindam 12 itu sendiri. Raja Ali Haji bin Haji Ahmad adalah seorang ulama, ahli sejarah, pujangga, dan ahli sastra yang dilahirkan di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Raja Ali Haji dilahirkan pada tahun 1808 dan meninggal pada tahun 1873. Dia merupakan seorang penyair dan juga seorang pencatat pertama dasar-dasar bahasa Melayu dari karyanya yang berjudul Pedoman Bahasa. Berkat beliaulah, akhirnya bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa nasional negara Republik Indonesia yang jelas pada Kongres Pemuda pada tahun 1928. Mahakarya terbesarnya adalah Gurindam 12 yang berhasil diterbitkan pada tahun 1847 yang juga merupakan sastra pembaharuan pada zamannya. Gurindam termasuk dalam puisi lama Indonesia yang terdapat dalam masyarakat Melayu. Gurindam yang terkenal adalah Gurindam 12 yang dikarang oleh Raja Ali Haji pada tahun 1809 sampai 1872. Dinamakan Gurindam 12 dikarenakan memiliki 12 pasal. Gurindam 12 memiliki keistimewaan yaitu karya sastra yang mampu tegak sendiri tanpa kawan. Raja Ali Haji menyebutkan arti Gurindam 12 di dalam pengantar karyanya. Di dalam pengantar karya tersebut juga disebutkan pasal manfaat perbedaan Gurindam dengan syair. Pengertian Gurindam 12. Gurindam 12 adalah salah satu puisi lama Melayu. Gurindam 12 berasal dari Tamil atau India. Pada dasarnya, Gurindam 12 sama seperti pantun kilat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai sajak dua baris yang mengandung petuah dan nasihat. Isi Gurindam 12 adalah kalimat sebab akibat dan umumnya berisi nasihat dan peringatan agar manusia hidup jujur dan lurus. Ciri-ciri Gurindam 12. Gurindam 12 memiliki 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama rangkap. Gurindam memiliki 2 atau beberapa baris dalam satu bait. Setiap baris memiliki isi atau maksud dan bersambung dengan baris rangkap selanjutnya, sehingga membentuk satu makna yang lengkap. Baris pertama biasanya berisi syarat dan baris kedua berisi jawaban dari syarat di baris pertama. Yang kedua ada perkataan dan suku kata. Jumlah kata-kata tiap baris dan suku kata tidak terbatas. Lalu yang terakhir atau ketiga adalah rima. Rima akhir tidak tetap, tapi sering kita temukan di dalam Gurindam 12 memiliki rima yang terdengar sama. Makna dan arti setiap bait Gurindam 12 pasal 2. Makna yang terkandung dalam pasal kedua adalah menceritakan tentang orang yang meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan haji serta akibatnya. Isi dari Gurindam 12 pasal 2 adalah barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut, yang artinya semakin seorang dekat dengan dan mengetahui tentang agamanya, pasti manusia tersebut akan takut dan orang tersebut harus
menjalani perintahnya dan wajib kita laksanakan. Lalu barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada, yang artinya orang yang tidak sembahyang bagaikan rumah yang tidak mempunyai tiang. Salat merupakan pegangan hidup. Lalu di bait selanjutnya ada, barang siapa meninggalkan puasa tidaklah mendapat dua termasam, yang artinya orang yang meninggalkan ibadah puasa akan kehilangan dunia dan akhirat. Berarti Allah tidak akan menjaga orang itu. Lalu ada barang siapa yang meninggalkan zakat, tiadalah hartanya boleh berkat, yang artinya harta dari orang yang tidak membayar zakat tidak diridhoi oleh Allah. Itu pun jika di dunia hidupnya tenang, apabila tidak memberikan sebagian hartanya, maka hidupnya tidak akan terasa senang. Lalu ada barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji, yang artinya orang yang tidak naik haji bagi yang mampu, ia tidak menyempurnakan janjinya sebagai seorang muslim. Lalu yang terakhir adalah penerapan Gurindam 12 pasal 2 dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana yang pertama kita sebagai umat Islam harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Lalu yang kedua, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhkan diri dari larangannya. Yang ketiga, sebagai umat Islam kita harus meningkatkan ibadah, sholat baik yang fardu maupun sunnah, serta lebih rajin lagi dalam melaksanakan sholat, seperti melaksanakan sholat di awal waktu. Lalu yang keempat, melaksanakan perintah puasa ketika memasuki bulan suci Ramadan, serta selalu melakukan sholat sunnah yang dianjurkan selama bulan suci Ramadan tersebut. Yang kelima, membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, baik zakat fitrah maupun zakat mal, agar harta atau rezeki yang telah kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi kaum yang mampu, serta melaksanakannya dengan niat atas Allah Subhanahu wa Ta'ala.